Epulis fissuratum merupakan lesi inflamasi yang reaktif akibat pinggiran gigi tiruan yang tidak pas yang secara histologis menyerupai fibroma. Pertumbuhannya sering terbagi menjadi dua, yaitu lesi yang terletak di bagian bawah gigi tiruan dan bagian lainnya terletak di antara bibir atau pipi dan permukaan luar gigi tiruan. Lesi ini dapat memanjang sepanjang gigi tiruan yang digunakan. Gambaran klinis dari epulis fissuratum berupa hiperplasia fibrosa yang diinduksi oleh penggunaan gigi tiruan yang umumnya sering terjadi pada mukosa vestibulum mandibula. Lesi akan tampak memanjang sepanjang gigi tiruan yang digunakan. Etiologi dari epulis fissuratum adalah inflamasi akibat pinggiran gigi tiruan yang tidak pas. Ridge mandibula dan maksila dalam jangka waktu yang lama akan mengalami resorpsi selama penggunaan gigi tiruan, yang mengakibatkan sayap gigi tiruan akan lebih menekan vestibulum. Tekanan ini mengakibatkan iritasi kronis dan trauma pada jaringan ikat, sehingga memberikan respon reparatif yang berlebihan, yang menghasilkan penampakan lipatan jaringan fibrosa yang tidak sakit sepanjang sayap gigi tiruan. Perawatan yang dilakukan pada kasus epulis fissuratum berupa bedah eksisi untuk menghilangkan jaringan fibrosa yang kemudian dilanjutkan dengan relining gigi tiruan atau membuat gigi tiruan yang baru untuk menyesuaikan ridge rahang dan mencegah terjadinya lesi kembali. Prognosa dari kasus epulis fissuratum adalah baik selama faktor penyebab lesi dihilangkan. Epulis gravidarum merupakan suatu reaksi jaringan granulasi terhadap rangsangan yang berulang-ulang yang berhubungan dengan peningkatan hormon estrogen dan progesteron pada wanita hamil. Peningkatan hormon ini akan memacu mukosa mulut untuk memberi respon berlebihan terhadap trauma ringan. Lesi ini biasanya dijumpai pada wanita hamil yang mengalami morning sickness yang menyebabkan kebersihan rongga mulut yang buruk, sehingga menghasilkan akumulasi plak dan kalkulus. Akumulasi plak dan kalkulus ini akan menstimulasi pembentukan granuloma pyogenik. Gambaran klinis dari epulis gravidarum berupa pertumbuhan jaringan lunak berwarna merah dengan permukaan halus, berbatas tegas, mudah berdarah, dan tidak terasa sakit. Pertumbuhannya cepat dengan ukuran diameternya bervariasi dan timbul pada trimester pertama kehamilan. Lokasi lesi biasanya berasal dari papila interdental atau tepi gingiva. Etiologi dari epulis gravidarum adalah peningkatan hormon estrogen dan progesteron selama masa kehamilan yang disertai dengan kebersihan rongga mulut yang buruk sehingga terdapat akumulasi plak dan kalkulus. Perawatan epulis gravidarum tergantung pada tingkat keparahan dari gejala lesi tersebut. Jika lesi kecil, tidak ada rasa sakit, tidak berdarah, dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, maka hanya dilakukan observasi klinis dan kontrol rutin. Edukasi mengenai cara menjaga kebersihan rongga mulut selama kehamilan juga dapat dilakukan. Jika lesi mengalami perdarahan dan timbul rasa sakit yang mengganggu aktivitas sehari-hari selama kehamilan, atau jika lesi tidak mengecil setelah melahirkan, maka dapat dilakukan bedah eksisi. Bedah eksisi dapat dilakukan pada trimester kedua kehamilan. Selain itu, perawatan jaringan periodontal secara menyeluruh juga perlu dilakukan pada trimester kedua kehamilan. Prognosa dari kasus ini adalah baik selama dapat menjaga kebersihan rongga mulut pada saat hamil, dan lesi tidak didapatkan tanda-tanda keganasan. Eritroplakia yang disebut juga sebagai eritroplasia merupakan suatu lesi prekanker yang memiliki potensi besar menjadi kanker dalam rongga mulut. Gambaran lesi eritroplakia menunjukkan adanya makula atau bercak yang berwarna kemerahan dengan ukuran diameter kurang dari 1,5 cm. Namun, pada beberapa kasus, dijumpai lesi yang berukuran lebih besar dari 4 cm. Pada umumnya, eritroplakia memiliki karakteristik berbatas jelas, sehingga mudah dibedakan dengan mukosa normal sekitarnya. Apabila dilakukan palpasi, maka permukaan lesi akan terasa halus, dan ketika mukosa dikeringkan, maka permukaan lesi akan tampak bergranula.
Etiologi dari eritroplakia masih belum diketahui, tetapi faktor predisposisi terjadinya eritroplakia diduga karena kebiasaan merokok dan minuman beralkohol. Untuk perawatan pada kasus eritroplakia yang menunjukkan displasia ringan, dapat dilakukan dengan prosedur bedah konservatif, yaitu dengan melakukan mucosal stripping. Prosedur tersebut menghasilkan kerusakan yang lebih kecil pada jaringan ikat di bawah lesi. Selain itu, penggunaan electrocoagulation dan krioterapi terbukti efektif dalam mengeliminasi lesi tersebut. Pada kasus di mana telah ditemukan adanya invasif karsinoma dan karsinoma in situ, diperlukan pendekatan yang lebih agresif dengan melakukan eksisi bedah. Tingkat rekurensi pada kasus ini cukup tinggi, sehingga dibutuhkan follow-up secara berkala. Erythema multiforme merupakan suatu penyakit akut pada kulit dan membran mukosa. Erythema merupakan karakteristik utama dari penyakit ini dengan gambaran lesi berwarna kemerahan yang bermanifestasi dalam bentuk beberapa lesi, seperti makula, papula, vesikula, dan bula. Erythema multiforme bersifat reaktif dan self-healing. Pada beberapa kasus, erythema multiforme bersifat rekuren dengan etiopatogenesis yang tidak dapat dipastikan. Erythema multiforme dibagi menjadi 4 tipe, yaitu tipe minor, tipe mayor, Stevens-Johnson syndrome, dan toxic epidermal necrolysis. Untuk yang tipe minor memiliki target khusus, sehingga keterlibatan permukaan kulit kurang dari 10% dan keterlibatan membran mukosa minimal atau tidak ada. Pada kasus ini, lesi menunjukkan adanya papula, kemudian diikuti dengan pembentukan erosi. Daerah yang mengalami erosi memiliki karakteristik zona nekrosis pada bagian sentral lesi, kemudian diikuti dengan eritema pada bagian perifer, yang disebut sebagai target atau iris lesion. Kemudian untuk yang tipe mayor melibatkan permukaan kulit yang lebih luas dengan keterlibatan membran mukosa rongga mulut dan mukosa di daerah lainnya. Erythema multiforme mayor memiliki karakteristik lesi target tipikal atau lesi atipikal yang meninggi, terdistribusi secara meluas dan simetris. Lesi ini memiliki karakteristik lebih parah dan lebih progresif dibandingkan yang tipe minor. Untuk lesi tipikal awal berupa papula atau plak yang kemudian mengalami perubahan menjadi vesikel atau bula, dan seiring dengan perjalanan inflamasi, lesi sering berubah menjadi erosi. Untuk yang tipe ketiga adalah Stevens-Johnson syndrome, di mana pada kasus ini terdapat keterlibatan sistemik meliputi demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, dan batuk. Lesi pada membran mukosa rongga mulut memiliki karakteristik bula dan diikuti dengan pembentukan erosi dengan membran berwarna putih keabuan. Selain itu, terjadi perubahan pada mata yang berupa konjungtivitis purulen. Tipe keempat adalah toxic epidermal necrolysis, di mana tipe ini merupakan gejala yang paling parah yang mengenai seluruh permukaan tubuh, meliputi membran mukosa. Selain itu, pada beberapa kasus juga ditemukan pada organ visceral. Pada kasus ini, terjadi pengelupasan lapisan epidermis pada lebih dari 30% total lesi, dan disertai dengan timbulnya makula yang meluas pada permukaan mukosa tubuh. Erythema multiforme diakibatkan oleh suatu reaksi hipersensitivitas dengan beberapa faktor predisposisi terkait. Untuk faktor yang pertama adalah infeksi herpes simplex virus atau yang disebut sebagai herpes associated erythema multiforme. Sekitar 15-63% kasus erythema multiforme diakibatkan oleh infeksi herpes simplex virus baik tipe 1 maupun tipe 2. Pada umumnya, lesi muncul setelah 10-14 hari pasca munculnya gejala infeksi herpes simplex virus, dan untuk lokasi utama pada kasus ini yaitu terjadi pada bibir. Faktor yang kedua meliputi penggunaan obat-obatan tertentu dengan frekuensi yang tinggi. Obat-obatan golongan sulfonamid dipercaya paling sering menimbulkan reaksi erythema multiforme dengan prevalensi 30%. Selain itu, penggunaan obat-obatan golongan salisilat, barbiturat, karbamazepin, antibiotik, antimalaria, fenilbutazon, dan phenytoin dilaporkan sebagai faktor predisposisi terjadinya reaksi erythema multiforme. Untuk faktor yang ketiga adalah infeksi bakteri, jamur, dan parasit. Terdapat beberapa spesies bakteri, jamur, dan parasit yang dapat menimbulkan reaksi erythema multiforme meliputi Mycoplasma pneumonia, Borreliosis, difteria, hemolytic streptococcus, dermatofitosis,
kemudian Trichomonas spesies dan Toxoplasma gondii, serta beberapa spesies bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Untuk faktor yang terakhir adalah faktor lain-lainnya, meliputi manifestasi penyakit tertentu, prosedur radioterapi, pembuatan tato, alergi bahan-bahan kimia seperti merkuri, gigitan serangga, keganasan, dan kehamilan. Erythema multiforme merupakan penyakit yang bersifat self-healing, sehingga penata laksanaan kasus dilakukan dengan mengeliminasi faktor penyebab. Hal tersebut menjadikan KIE secara komprehensif penting untuk dilakukan, sehingga dapat menghindari rekurensi penyakit dengan cara meminimalisir kontak dengan faktor penyebab. Selain itu, terdapat beberapa terapi-terapi yang mendukung proses penyembuhan erythema multiforme, meliputi terapi simptomatik. Terapi simptomatik dapat dilakukan dengan memberikan analgesik untuk menghilangkan rasa nyeri pada kasus erythema multiforme yang ringan. Sedangkan pada kasus yang lebih berat, seperti pada kasus erythema multiforme mayor, Stevens-Johnson syndrome, dan toxic epidermal necrolysis, diperlukan perawatan yang lebih intens dan tidak jarang membutuhkan rawat inap. Terapi yang dilakukan meliputi perawatan luka, pemberian kortikosteroid topikal atau sistemik, dan pemberian infus. Dan pada beberapa kasus di mana erythema multiforme dicurigai disebabkan oleh infeksi herpes simplex virus, dilakukan terapi antivirus dengan melakukan pemberian acyclovir dengan dosis 400 mg 2 kali sehari untuk mencegah perkembangan dari penyakit tersebut. Prognosis pada kasus erythema multiforme terbilang cukup baik, karena penyakit ini bersifat self-healing atau dapat sembuh dengan sendirinya. Cheilitis exfoliatif atau exfoliative cheilitis merupakan inflamasi kronis superficial yang mengenai bibir dan ditandai dengan adanya proses produksi dan desquamasi lapisan keratin pada mukosa bibir secara kontinu. Lesi lebih sering terjadi pada bibir bagian bawah dan dimulai dengan adanya fisura pada bagian median bibir. Fisura tersebut kemudian menyebar pada mukosa bibir lainnya dan mengalami perkembangan membentuk ulcerasi dan kropeng-kropeng perdarahan pada mukosa bibir. Etiologi dari exfoliative cheilitis masih belum diketahui secara pasti, tetapi penyakit ini seringkali dikaitkan dengan kebiasaan menghisap, mengunyah, menggigit, menjilati bibir, atau tindakan manipulasi bibir lainnya. Rencana perawatan pada kasus exfoliative cheilitis tidak dapat ditentukan secara pasti, namun pemberian kortikosteroid topikal dilaporkan memberikan hasil yang baik sebagai pengobatan lesi. Selain itu, pemberian antibakteri dan anti jamur juga dilakukan untuk mencegah terjadinya infeksi bakteri dan jamur. Pengaplikasian sunscreen juga dilakukan untuk mencegah kondisi lesi semakin diperburuk oleh paparan sinar matahari. Untuk terapi pada kasus exfoliative cheilitis meliputi terapi suportif dengan melakukan pemberian vitamin C untuk meningkatkan metabolisme dan meningkatkan integritas mukosa bibir. Selain itu, KIE juga diperlukan untuk menghindari faktor predisposisi sehingga dapat mencegah rekurensi penyakit. Prognosis pada kasus ini terbilang cukup baik, namun kooperativan pasien memegang peranan sangat penting dalam proses penyembuhan penyakit ini. Fibroma merupakan tumor jinak yang sering terjadi di dalam rongga mulut. Tumor ini berasal dari reaksi hiperplastik jaringan ikat fibrosa, di mana faktor penyebabnya adalah faktor herediter dan faktor eksternal seperti trauma dan faktor iritan lokal. Trauma menimbulkan reaksi kompleks pada jaringan ikat yang memiliki vaskularisasi yang disebut sebagai inflamasi. Reaksi inflamasi dapat meningkatkan risiko neoplasia dengan memicu pembentukan molekul bioaktif dari infiltrasi sel mikrotumor. Selain itu, faktor iritan lokal yang dapat memicu terbentuknya fibroma meliputi plak, kalkulus, tepi tumpatan yang overhanging, dan gesekan plat protesa dari gigi tiruan. Bahan-bahan karsinogen kimiawi juga berpotensi menimbulkan fibroma, seperti rokok. Kebiasaan merokok dapat memicu terjadinya inisiasi neoplasia pada sel, karena tembakau pada rokok dapat merusak DNA sel. Untuk gambaran klinis dari fibroma, yaitu menunjukkan adanya lesi berupa nodula dengan bentuk bulat atau ovoid dan berwarna merah muda atau berwarna lebih cerah dari mukosa sekitarnya, dikarenakan vaskularisasinya menurun.
Untuk ukuran lesi bervariasi, mulai dari lesi yang berdiameter kecil dalam satuan milimeter sampai dengan ukuran lesi yang besar dengan diameter 1-2 cm. Apabila dilakukan palpasi, lesi ini akan terasa padat dengan permukaan lesi terasa halus. Namun pada beberapa pasien yang memiliki kulit gelap, masa fibroma akan tampak seperti pigmentasi coklat keabuan. Pada beberapa kasus, permukaan lesi dapat berwarna putih pucat yang diakibatkan oleh hiperkeratosis akibat iritasi yang kontinu. Lesi ini sering dijumpai pada gingiva anterior rahang atas, lidah, gingiva bukal, bibir, dan tepi lidah. Penata laksanaan pada kasus fibroma dilakukan dengan prosedur bedah melalui eksisi pansa fibroma. Eliminasi faktor iritan diperlukan sebelum tindakan bedah dilakukan untuk mencegah kemungkinan defek yang dihasilkan pasca tindakan bedah. Pada kasus di mana terdapat infeksi bakteri yang belum dieliminasi sebelum prosedur bedah dilakukan akan menyebabkan rasa sakit yang meningkat, pendarahan, dan pembentukan abses pasca bedah. Selain itu, follow-up jangka panjang diperlukan pada kasus ini untuk memastikan bahwa lesi telah dihilangkan secara keseluruhan. Untuk tingkat rekurensi pada penyakit kasus fibroma cukup rendah, namun dapat terjadi apabila terjadi trauma dan faktor iritan kembali pada lokasi yang sama. Fissure tongue merupakan suatu varian normal yang terdapat pada permukaan dorsal lidah. Karakteristik lesi dari fissure tongue berupa alur atau celah dengan bentuk, jumlah, kedalaman, panjang, dan pola yang bervariasi. Namun pada umumnya, celah-celah yang dijumpai pada kasus fissure tongue memiliki kedalaman 2-6 mm dengan pola yang dapat dibagi menjadi 3 arah, yaitu arah vertikal, transversal, dan oblik. Sekitar 5-25% pasien yang memiliki fissure tongue juga memiliki geographic tongue yang ditandai dengan adanya atrofi papilla filiformis pada permukaan dorsal lidah. Fissure tongue umumnya tidak menimbulkan gejala rasa sakit. Namun pada beberapa kasus dijumpai pasien fissure tongue yang mengeluhkan rasa sakit atau rasa terbakar pada lidah. Hal tersebut dapat terjadi apabila sisa makanan yang terjebak dalam celah-celah tersebut dan menimbulkan reaksi inflamasi. Fissure tongue merupakan suatu kondisi varian normal yang etiologinya tidak dapat ditentukan secara jelas. Namun, faktor herediter kromosom autosomal dominan dipercaya memegang peranan penting sehingga seringkali fissure tongue disebut sebagai congenital anomaly atau inherited condition. Untuk rencana perawatan pada kasus fissure tongue, dilakukan edukasi kepada pasien untuk menjaga oral hygiene. Selain itu, fissure tongue merupakan suatu varian normal yang tidak memerlukan terapi khusus. Namun pada kasus fissure tongue yang disertai dengan infeksi kandida kronis dapat diobati melalui terapi antifungal. Dan pada umumnya, fissure tongue memiliki prognosis yang baik karena tidak ada bukti yang cukup dalam mengaitkan kasus fissure tongue dengan keganasan tertentu. Untuk pemeriksaan penunjang pada kasus fissure tongue jarang dilakukan karena pada umumnya diagnosis sudah dapat ditegakkan melalui pemeriksaan klinis. Fordyce spot atau yang sering juga disebut sebagai Fordyce granule merupakan suatu variasi pada struktur dan penampakan mukosa mulut di mana terdapat kelenjar spacea ektopik. Gambaran klinis dari Fordyce spot menunjukkan adanya papula berwarna putih kekuningan yang tidak dapat dikerok, berukuran 1-3 mm, berbatas jelas, asimptomatik, dan bersifat soliter atau bergerombol. Untuk etiologi dari Fordyce spot tidak diketahui, namun beberapa peneliti meyakini bahwa terdapat hubungan antara gangguan perkembangan dengan kejadian kasus Fordyce spot. Fordyce spot merupakan suatu varian normal yang tidak memerlukan perawatan dan terapi khusus. Namun pada beberapa pasien yang mengeluhkan masalah estetik, terutama jika Fordyce spot terdapat pada bagian bibir, dapat dilakukan tindakan operatif. Saat ini penggunaan ablatif laser CO2 cukup populer digunakan untuk mengeliminasi Fordyce spot. Pada kasus di mana tindakan operatif dilakukan, maka perlu dilakukan terapi dengan menggunakan obat-obatan anti-iritasi postoperatif.
Fractional keratosis merupakan suatu lesi putih yang muncul akibat pembentukan keratin yang berlebihan di dalam rongga mulut sebagai respon terhadap terjadinya trauma. Untuk tampilan klinis dari fractional keratosis menunjukkan adanya plak keratotik yang pada awalnya terlihat pucat translusan dan berbatas tidak jelas atau diffuse. Peningkatan frekuensi trauma menghasilkan respon hiperplastik yang meningkatkan ukuran plak dan karakteristik plak akan semakin lebih padat, kasar, permukaan tampak bergerigi, dan berwarna semakin putih opak. Untuk lokasi lesi terdapat pada area yang mengalami trauma, namun pada umumnya fractional keratosis terjadi pada bagian bibir, tepi lateral lidah, mukosa bukal di sepanjang garis oklusal, dan pada edentulus ridge. Lesi tersebut dapat bersifat unilateral maupun bilateral. Rencana perawatan pada kasus fractional keratosis dilakukan dengan memberikan edukasi untuk mengeliminasi faktor penyebab. Karena jika sumber iritan dihilangkan, maka lesi akan sembuh dengan sendirinya. Dengan demikian, tidak dibutuhkan terapi khusus pada kasus fractional keratosis. Untuk prognosis pada kasus fractional keratosis sangat baik. Hal tersebut didukung oleh kekooperatifan pasien untuk mengeliminasi faktor penyebab. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang pada kasus fractional keratosis tidak ada karena diagnosis sudah dapat ditegakkan melalui anamnesis dan pemeriksaan klinis. Namun, biopsi kadang-kadang diperlukan untuk mengeliminasi kecurigaan terhadap lesi premalignan. Geographic tongue atau benign migratory glossitis merupakan suatu lesi inflamasi yang terdapat pada lidah, bersifat jinak dan tidak memiliki kecenderungan berubah menjadi ganas. Lesi ini berbentuk bulat berwarna merah dengan tepi putih yang berbentuk tidak teratur dan muncul pada bagian ujung lidah, permukaan dorsal lidah, tepi lateral lidah, dan dapat meluas sampai ke bagian ventral lidah. Untuk etiologi dari geographic tongue tidak diketahui. Rencana perawatan dan terapi pada kasus geographic tongue meliputi KIE, terapi obat-obatan yang bersifat simptomatik, dan terapi suportif. Untuk prognosis pada kasus ini terbilang baik karena lesi ini merupakan lesi inflamasi yang jinak dan jarang menimbulkan gejala dan dapat sembuh dengan sendirinya. Pemeriksaan penunjang pada kasus geographic tongue jarang dilakukan karena untuk penegakan diagnosis sudah cukup dengan melakukan anamnesis dan pemeriksaan klinis. Glossitis Hunter atau glossitis terkait anemia B12 merupakan suatu penyakit yang menyebabkan hilangnya sebagian atau seluruh papilla filiformis dan papilla fungiformis pada permukaan dorsal lidah. Gambaran klinis dari glossitis Hunter yaitu lidah menjadi berwarna kemerahan, timbulnya reaksi inflamasi, dan adanya daerah yang mengalami eritema pada ujung dan tepi lidah, serta terjadi gangguan pengecapan. Untuk etiologi dari glossitis Hunter adalah anemia megaloblastik yang merupakan anemia yang disebabkan karena defisiensi vitamin B12. Untuk rencana perawatan dan terapi pada kasus glossitis Hunter meliputi pemberian KIE dan terapi-terapi obat-obatan anti jamur serta vitamin B12. Untuk prognosis pada kasus ini yaitu baik apabila pasien kooperatif dalam menjalankan perawatan tersebut. Glossodinia atau glossopirosis yang disebut juga sebagai burning mouth syndrome didefinisikan sebagai rasa sakit seperti terbakar yang melibatkan lidah dan membran mukosa lainnya. Untuk gambaran klinis pada penderita glossodinia melibatkan mulut kering dan gangguan pengecapan. Untuk etiologi dari kasus ini tidak diketahui, tetapi sensasi terbakar yang dirasakan pasien yang mengidap glossodinia dapat disebabkan karena faktor lokal atau penyakit sistemik termasuk gangguan hormon dan alergi, hipofungsi dari kelenjar ludah, trauma kronis ringan, dan kelainan kejiwaan. Untuk rencana perawatan pada kasus ini meliputi KIE untuk selalu menjaga oral hygiene serta terapi obat-obatan untuk mengurangi sensasi terbakar pada membran mukosa dengan menggunakan clonazepam, dosepin, dan amitriptyline. Granulomatosis orofasial atau yang disingkat dengan OFG adalah suatu gangguan inflamasi pada regio orofasial yang ditandai dengan adanya peradangan granulomatosa, namun tidak disertai dengan kelainan sistemik yang biasanya menyebabkan granuloma pada pasien. Pemeriksaan OFG perlu dilakukan untuk membedakannya dengan penyakit lain, karena OFG memiliki kemiripan dengan beberapa manifestasi kelainan sistemik, seperti Crohn disease, sarkoidosis, dan granulomatosis with polyangiitis. Secara klinis, pembengkakan yang disebabkan oleh OFG biasanya rekuren, namun dapat menjadi persisten jika tidak dilakukan perawatan dan menimbulkan rasa sakit pada pasien.
Pasien dengan OFG biasanya mengalami pembengkakan pada bibir, satu atau kedua sisinya yang menunjukkan adanya gambaran cobblestone, karena terbentuknya lipatan pada bibir. Etiologi dari OFG masih belum dapat ditentukan secara pasti, namun beberapa peneliti mengemukakan bahwa OFG mungkin disebabkan oleh faktor seperti faktor keturunan, infeksi bakteri seperti Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium paratuberculosis, Staphylococcus aureus, dan Borrelia burgdorferi, serta reaksi hipersensitivitas terhadap jenis makanan seperti coklat, kayu manis, dan bahan makanan yang mengandung benzoat. Heritang merupakan kelainan yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan abnormal dari papila filiform pada dorsum lidah, sehingga memberikan gambaran menyerupai bulu atau rambut pada lidah. Hal ini terjadi karena akumulasi dari keratin pada papila, sehingga ukuran papila filiform yang secara normal sekitar 1 mm tumbuh hingga 5 mm. Gambaran klinis dari heritang biasanya terdapat pada bagian dorsum lidah, terutama bagian tengah dan sepertiga belakang. Memiliki gambaran berupa rambut dan memiliki warna tergantung dari koloni bakteri yang melekat atau faktor sekunder seperti tembakau, zat pewarna makanan, dan obat-obatan. Heritang umumnya akan berwarna hitam, namun beberapa kasus dapat berwarna coklat, putih, atau hijau. Etiologi heritang disebabkan oleh beberapa faktor seperti pertumbuhan abnormal dari spesies Candida atau jenis bakteri tertentu, penggunaan obat-obatan secara oral, radiasi sinar X, OH yang buruk, penurunan pH sekresi oral, dan berbagai makanan yang mempengaruhi warna diffuse. Penegakan diagnosa heritang dapat dibantu dengan melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan histopatologis. Gambar histopatologis secara umum akan menunjukkan adanya pemanjangan filiform papila dengan adanya gambaran hiperkeratosis berat, dan pada beberapa kasus terdapat beberapa inflamasi sel. Rencana perawatan pada heritang dapat dilakukan mulai dari perawatan OH sederhana, pemberian obat topikal, dan pembedahan. Perawatan dari heritang terdiri dari perawatan awal yang dapat dilakukan oleh pasien dengan menyikat lidah 2 kali sehari selama 2 menit. Lakukan gerakan lembut pada area yang terlipat ke arah ujung lidah untuk tetap menjaga OH. Kemudian dilakukan pemberian bahan topikal keratolitik agent seperti podopilum dalam aseton dan suspensi alkohol. Namun jika semua terapi tidak terlalu efektif dalam menghilangkan keluhan, maka cara terakhir adalah dengan melakukan operasi bedah menggunakan electrodesiccation atau carbon dioxide laser untuk mengangkat jaringan papila yang mengalami pertumbuhan abnormal. Prognosis dari perawatan heritang baik asalkan pasien dapat menjaga OH dengan baik.